Welcome to Sky Story. Saksikan cerita penuh misteri dan keajaiban yang penuh inspirasi dan pastinya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Selamat menikmati perjalanan di Sky Story. Judul, Langkah Terakhir. Di sebuah desa kecil di lereng gunung, tinggal seorang pria tua bernama Pak Wiryo, seorang penggali kubur yang sudah bertugas lebih dari 30 tahun. Ia dikenal pendiam, taat, dan selalu mengantar jenazah hingga ke liang lahat tanpa pernah menolak. Suatu malam, desa diguncang kabar duka. Seorang wanita tua yang dikenal sebagai Mbok Ranti, meninggal secara misterius. Ia tinggal sendiri di rumah tua di ujung desa, dan warga jarang berani mendekat karena desas-desus bahwa ia mempelajari ilmu hitam. Namun karena adat desa tak pernah membiarkan jenazah ditelantarkan, kepala desa meminta tolong pada Pak Wiryo untuk mengurus semuanya, dari memandikan, mengkafani, hingga mengantarkan ke kubur. Meski hatinya berat, Pak Wiryo tak pernah menolak tugas seperti ini. Pemakaman diadakan menjelang tengah malam karena baru saat itu warga berani berkumpul. Hujan gerimis turun, dan hanya 5 orang yang ikut mengantar jenazah ke pemakaman. Pak Wiryo, 2 pemuda kampung, dan 2 tetua desa. Peti jenazah diusung pelan-pelan melewati jalan setapak yang licin dan gelap, hanya diterangi lampu minyak. Di tengah perjalanan, Pak Wiryo berhenti. Ia merasa beban peti menjadi jauh lebih berat dari sebelumnya. Anehnya, tak seorang pun dari mereka merasakannya. Sudah, ayo lanjut, kata salah satu pemuda. Tapi Pak Wiryo mendadak pucat. Dengar, kalian dengar enggak? Bisiknya. Mereka diam. Angin malam menderu. Dan, samar-samar terdengar suara lirih, seperti desahan. Bukan dari mereka, dari dalam peti. Salah satu pemuda spontan meletakkan ujung peti. Wajahnya ketakutan. Pak, tadi itu, Mbok Ranti. Jangan bicara sembarangan, hardik salah satu tetua. Tapi wajahnya sendiri pucat pasi. Langkah mereka kembali berjalan. Namun suara itu muncul lagi. Kali ini terdengar lebih jelas, seperti seseorang yang mengerang. Menyebut nama Pak Wiryo pelan-pelan. Wiryo, Wiryo, tak kuat menahan rasa takut. Salah satu pemuda menoleh ke belakang. Ia melihat sosok bayangan berjalan mengikuti mereka dari kejauhan. Bukan manusia, badannya terlalu tinggi, matanya merah menyala. Tiba di pemakaman, tanah kubur sudah disiapkan. Tapi saat peti dibuka untuk prosesi terakhir, semua orang terdiam. Kain kafan di dalam sudah sobek, seperti dicakar-cakar dari dalam. Dan tubuh Mbok Ranti tak lagi utuh. Mulutnya menyeringai, matanya terbuka lebar, memandang lurus ke arah Pak Wiryo. Pak Wiryo jatuh terduduk. Dari mulut Mbok Ranti keluar suara lirih, giliranmu, minggu depan. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. Seminggu kemudian, Pak Wiryo ditemukan tewas di bilik kecilnya. Matanya terbuka lebar, mulutnya membisu, tapi tangannya mencengkeram tanah, seperti mencoba menggali liang lahat sendiri. Kematian Pak Wiryo membuat geger desa. Tak ada luka, tak ada tanda-tanda kekerasan. Tapi posisi tubuhnya tak biasa. Ia ditemukan di halaman belakang rumahnya, setengah terkubur dalam tanah. Tangannya mencengkeram erat cangkul, dan ada goresan panjang di dadanya, mirip cakaran. Yang lebih aneh, liang kubur Mbok Ranti terlihat seperti tergali ulang. Tapi warga tak berani memeriksa lebih dalam. Kepala desa memutuskan untuk menutup rapat kejadian itu. Namun malam-malam berikutnya, gangguan mulai datang. Warga mendengar suara galian tanah di malam hari. Anak-anak menangis histeris karena melihat wanita tua berambut panjang mengintip dari jendela. Hewan-hewan ternak ditemukan mati dengan mata melotot dan mulut berbusa. Salah satu pemuda yang ikut mengantar jenazah, Yanto, mulai bermimpi buruk setiap malam. Ia bermimpi berada di pemakaman, menggali kubur sendiri. Sementara dari dalam tanah, suara Mbok Ranti terus memanggil namanya. Yanto, tinggal kau yang belum. Tak tahan. Yanto pergi ke dukun tua yang tinggal di luar desa, Mbah Tirta. Wajah Mbah Tirta langsung berubah tegang begitu mendengar nama Mbok Ranti. Lebih besar dari, kalian tak seharusnya menguburnya begitu saja, gumamnya. Mbok Ranti bukan manusia biasa. Ia menyegel sesuatu dalam tubuhnya. Dan sekarang segel itu rusak. Menurut Mbah Tirta,
Mbok Ranti dulunya adalah penjaga gerbang antara dunia manusia dan dunia arwah. Tubuhnya dijadikan wadah untuk makhluk yang disebut bayangan langit, entitas yang tak bisa mati, hanya disegel. Pak Wiryo, tanpa sadar, telah membangunkan kutukan itu. Lebih besar dari, masih ada harapan, kata Mbah Tirta. Tapi kalian harus membongkar makamnya, dan kubur ulang, dengan ritual khusus. Yanto, bersama dua pemuda lain, nekat melakukannya malam itu juga. Mereka datang ke pemakaman membawa peralatan lengkap. Langit malam mendung, tak ada bintang. Saat cangkul pertama menyentuh tanah, udara langsung berubah dingin. Angin berdesir aneh, seperti bisikan. Begitu peti berhasil dibuka kembali, mereka membeku. Peti itu kosong, tapi tanah di sekitar mereka mulai bergetar. Dari dalam lubang, asap hitam pekat menyembur, dan di ujungnya, muncul sosok Mbok Ranti. Namun kali ini, wajahnya rusak, tak lagi manusia. Matanya bolong, tapi dari rongganya keluar cahaya merah menyala. Kalian sudah menggali sendiri kubur kalian. Satu persatu, lampu mereka padam. Teriakan terdengar mengoyak malam, dan keheningan kembali menyelimuti desa. Malam itu 3 pemuda masuk ke pemakaman, dan hanya satu yang kembali. Yanto, pucat, gemetar, penuh lumpur dan darah kering di bajunya, mengetuk pintu rumah kepala desa menjelang subuh. Ia tidak bisa bicara, hanya menatap kosong dan menggenggam sebuah benda kecil. Gigi manusia, masih menempel daging basah. Di seantero desa, suara-suara aneh makin sering terdengar. Kadang seperti orang merintih, kadang seperti tanah digali dari dalam. Seorang ibu mengaku melihat suaminya, yang telah mati 2 tahun lalu, duduk di teras rumah sambil menatapnya dengan mata kosong. Saat ia menjerit, sosok itu lenyap, meninggalkan jejak lumpur basah di lantai. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. Kepala desa yang mulai panik kembali mendatangi Mbah Tirta. Dukun tua itu hanya menggeleng pelan. Lebih besar dari, gerbangnya sudah terbuka. Yang tertahan kini bebas berkeliaran. Kalian harus tutup sebelum bulan mati, atau seluruh desa akan ikut terkubur. Ritual penutupan gerbang bukan perkara mudah. Dibutuhkan 4 unsur. 1. Tanah dari bawah tubuh Mbok Ranti. 2. Darah dari keturunannya. 3. Cermin yang tidak pernah melihat cahaya matahari. 4. Dan pengorbanan sukarela. Tapi masalahnya, Mbok Ranti tidak punya keluarga. Ia hidup dan mati sendiri. Atau begitulah yang semua orang kira. Namun saat Mbah Tirta memandangi Yanto yang masih linglung, ia berkata pelan. Lebih besar dari, kau mirip ayahmu. Namanya Wasidi, bukan? Ya, Wasidi pernah tinggal di rumah Mbok Ranti, kan? Tahun 90-an. Iya, sebentar. Waktu itu aku masih bayi. Kenapa? Mbah Tirta menarik napas panjang. Lebih besar dari, kau cucunya, Yanto. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. Yanto merasa dunia runtuh. Ia adalah darah dari wanita yang kini menjadi wadah makhluk neraka. Semua yang terjadi, teman-temannya yang mati, desa yang dihantui, semuanya terkait dengannya. Ia bisa lari, tapi malam berikutnya, saat ia tidur, mimpi itu kembali. Kubur terbuka, ibunya berdiri di tepinya, tapi wajahnya bukan wajah manusia. Bantu aku, atau aku akan datang menjemput. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. Yanto akhirnya menyetujui ritual penutupan gerbang. Di tengah malam, mereka berkumpul di pemakaman. Yanto, Mbah Tirta, kepala desa, dan 2 orang pemberani lainnya. Cermin hitam ditanamkan ke tanah. Tanah makam Mbok Ranti diuruk ulang dan dituangkan di sekelilingnya. Yanto memotong jarinya sendiri. Darahnya menetes di tanah. Angin berputar. Kabut turun begitu tebal, seakan dunia membeku. Lalu, tanah retak, dan dari dalam lubang, suara ratusan teriakan muncul. Semua suara orang mati. Satu sosok merangkak keluar, Mbok Ranti, atau apapun wujud yang memakai jasadnya sekarang. Ia tersenyum, lalu berteriak nyaring hingga telinga mereka berdarah. Lebih besar dari, Yanto, cucu saya Aang. Ikut aku. Yanto melangkah ke lubang, tubuhnya kaku, matanya kosong. Tapi di detik terakhir, ia berbalik menatap Mbah Tirta. Lebih besar dari, jaga desa ini. Jangan biarkan dia keluar lagi.
Yanto melompat. Cermin pecah. Api hitam menyembur. Lalu semuanya sunyi. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. Keesokan harinya, pemakaman itu tertutup kabut tipis. Tak ada tanda-tanda ritual. Tak ada tanda cermin. Tapi, tak ada lagi gangguan. Tapi di batas desa, anak kecil menemukan sesuatu terkubur sebagian dalam lumpur. Sebuah cermin kecil, retak, tapi di baliknya, tampak mata merah menyala. Masih menatap, menunggu. Sudah hampir sebulan sejak Yanto menghilang dalam ritual penutupan gerbang. Desa kembali tenang. Tapi ketenangan itu seperti permukaan air danau. Tenang di atas, tapi di bawahnya ada arus yang mengintai. Sore itu, Rian, anak laki-laki berusia 9 tahun, pulang ke rumah dengan senyum lebar. Ia menemukan mainan keren di tanah dekat pemakaman. Sebuah cermin kecil, retak, berbentuk lonjong. Bingkainya seperti ukiran logam hitam, penuh goresan aneh. Ia tidak tahu bahwa cermin itu menatap balik. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. Malamnya, Ibu Rian terbangun karena suara ketukan. Bukan di pintu, tapi dari dalam lemari. Saat dibuka, tak ada siapa-siapa. Tapi Rian duduk di kasurnya, memeluk cermin itu sambil tersenyum. Lebih besar dari ibu. Tadi Mbok Ranti datang. Katanya aku cucunya juga. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. Esok harinya, Rian mulai berubah. Ia duduk diam berjam-jam menatap cermin. Di sekolah, ia bicara sendiri. Gurunya mendengar ia menggumam dalam bahasa aneh. Seperti ngalor ngidul tapi kadang menyebut nama-nama orang yang sudah meninggal. Seekor ayam peliharaan keluarga mereka ditemukan tergantung di dapur. Matanya dicungkil. Di tembok, tertulis. Gerbang belum benar-benar tertutup. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. Mbah Tirta yang mulai mendengar kabar keanehan ini langsung mengunjungi rumah Rian. Tapi ia sudah terlambat. Rian menghilang dari rumah malam sebelumnya. Hanya meninggalkan jejak kaki yang masuk ke dalam cermin yang sekarang pecah menjadi dua. Mbah Tirta gemetar. Ia tahu, makhluk dalam cermin tidak mati. Hanya berpindah ke tubuh baru. Tubuh anak-anak. Gerbang memang tertutup. Tapi kuncinya masih ada di dunia ini. Mbah Tirta memanggil kembali kepala desa dan orang-orang yang dulu ikut dalam ritual. Kali ini mereka harus menghancurkan wadah terakhir, cermin terkutuk itu. Namun cermin telah membelah. Dua anak desa lainnya, Anik dan Bagus, juga mulai bertingkah aneh. Mereka menggambar tanah pemakaman dengan arang, menyanyikan lagu-lagu kuno yang tak pernah diajarkan siapapun. Lebih besar dari tanah terbuka. Langit menangis. Bayangan bangkit. Darah diwaris. Desa diambang teror baru. Tapi waktu mereka hampir habis. Mbah Tirta tahu. Pada malam bulan mati berikutnya, cermin akan menyatu. Dan gerbang akan terbuka bukan di makam, tapi di seluruh desa. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. Malam itu, Mbah Tirta memimpin ritual terakhir. Bukan untuk menutup, tapi untuk menghancurkan warisan. Ia membawa 3 anak yang kerasukan ke tengah tanah lapang, menggambar lingkaran pelindung, dan memulai mantra. Namun saat mantranya memasuki bagian akhir, salah satu anak, Bagus, membuka mata dan berbisik. Lebih besar dari, kau terlalu tua, Tirta, waktumu habis. Seketika tanah pecah, dan tangan-tangan hitam mencuat dari dalamnya, menarik tubuh Mbah Tirta. Api hitam menyala di sekeliling. Cermin pecah total, tapi, dari dalam serpihan, muncul sosok Yanto. Bukan sebagai manusia, sebagai penjaga gerbang baru. Wajahnya hancur, matanya kosong, tapi tubuhnya berdiri tegak. Lebih besar dari, kalian ingin damai, maka jangan ganggu lagi, biarkan aku berjaga di ambang ini. Seketika semua suara berhenti, anak-anak pingsan, api padam, cermin lenyap, dan malam itu adalah malam terakhir desa itu mendengar suara dari dalam tanah. Tahun-tahun berlalu, desa itu tetap ada, tapi tak lagi dihuni. Sekarang disebut orang sebagai desa bayangan. Tak ada yang berani masuk. Konon, jika kau menggali di tengah lapangannya dan menanam cermin di malam bulan mati, kau akan melihat wajahmu berubah menjadi orang lain. Seseorang yang seharusnya sudah dikubur bertahun-tahun berlalu. Desa itu kini hanya tinggal puing-puing dan pohon-pohon yang tumbuh liar. Warga dari desa sekitar menyebutnya tempat bekas petaka.
Mereka percaya udara di sana lebih dingin. Burung tak pernah bersuara. Dan jika kau diam cukup lama, kau bisa mendengar suara tanah bergeser. Seolah ada sesuatu yang terus merangkak di bawahnya. Tak ada lagi yang menggali. Tak ada lagi yang mengubur. Karena di tanah itu, liang lahat tak pernah menutup sempurna. Dan di setiap malam bulan mati, kabut turun begitu pekat. Dan bayangan mulai terlihat berdiri di tepi jalan desa, menatap siapapun yang cukup bodoh untuk berhenti. Di ujung batas desa, tertulis pesan terakhir yang diukir di batu tua. Lebih besar dari, jika kau mengantar jenazah ke sini, pastikan hanya satu yang masuk liang lahat. Karena yang kedua, tidak selalu manusia. Tamat. Terima kasih sudah mengikuti kisah ini sampai akhir. Jika kamu ingin cerita serupa dengan suasana horor yang beda, psikologis, supranatural, atau kisah lokal lain, jangan lupa subscribe, like dan komen. Tunggu cerita selanjutnya.